Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Salam sehat, salam Pancasila. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan informasi berkaitan dengan materi PKN di kelas 11 semester ganjil ya, di bab 3 tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Adapun kompetensi dasar ada 4 di sini ya. Yang pertama, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Kemudian yang kedua, sikap sosial ya, KI 2-nya, bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Kemudian KI 3, pengetahuan kognitif, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Kemudian KI 4, keterampilan, menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, itu tadi kompetensi dasarnya. Kemudian ini saya tampilkan kembali pemetaan materi kelas 11 di bab ada 3 bab ya di semester ganjil ini. Jadi nanti ada di bab 3 kita ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di bagian poin A ini, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikut pemetaan materinya untuk bagian yang A tadi. Ada 3 ya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis apa makna persatuan dan kesatuan, kemudian menganalisis persatuan dan kesatuan Indonesia dalam konsep historis sejarah, kemudian mampu menganalisis apa saja prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini 3 poin inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan. Nah, persatuan di sini gabungan atau kumpulan atau ikatan ya dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Kemudian kesatuan yaitu hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Nah, kemudian kita gabungkan. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Itu makna persatuan dan kesatuan. Berikutnya, nah, kita lihat juga ada dasar hukum dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dasar hukumnya tertuang di Pancasila ya, tepatnya di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia itu ya. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi ada 3 ya dasar hukum substansinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada poin kedua kita lihat persatuan dan kesatuan bangsa dalam konsep historis atau sejarah. Ini dimulai dari organisasi Budi Utomo ya. Jadi pada 20 Mei 1908 berdiri sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Ini atas inisiatif Dr. Wahidin
yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Nah, tokoh organisasi ini antara lain ada Sutomo sebagai ketua, kemudian Sulaiman sebagai sekretaris 1, Suwarno sebagai sekretaris 2, Gunawan sebagai bendahara, dan R. Anggasa sebagai komisaris yang merupakan mahasiswa-mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi atau Stopia dulu ya. Nah, organisasi ini merupakan pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini dilihat dari aspek historis organisasi pelopor, yaitu Budi Utomo. Konsep historis berikutnya, nah setelah dipelopori oleh organisasi Budi Utomo muncul yaitu Sumpah Pemuda. Jadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ini dilangsungkan Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Nah, hasil Kongres Pemuda 2 ini sangat penting ya dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, itu tadi ya. Nah, apa saja arti penting perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan dari organisasi-organisasi yang ada tadi berdasarkan historis? Maka ada nilai-nilai yang bisa kita ambil atau arti penting dari perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan, antara lain menjalin rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan gotong royong, kemudian menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi, lalu menumbuhkan semangat nasionalisme, ya, patriotisme, dan lain sebagainya. Ini. Nah, pada poin ketiga, apa saja prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar ya, bangsa kita ini, antara lain sebagai berikut. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ya memiliki makna walaupun berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Nah, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini kita menjaga persatuan di tengah keberagaman yang sangat-sangat multi ya, Bhinneka itu. Kemudian prinsip yang kedua, nasionalisme, artinya kita menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dengan semangat rela berkorban, cinta akan tanah air. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ya, artinya tidak serta-merta kebebasan itu di luar kontrol, tetap ada batasan, ada aturan, karena negara kita negara hukum yang bertujuan untuk menertibkan ya, salah satunya kebebasan. Nah, ini maksudnya kebebasan yang bertanggung jawab, artinya tidak juga semena-mena, tetap kita mematuhi aturan yang berlaku untuk membatasi kebebasan itu. Kita bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat ya, misalnya kita demo itu sah-sah saja, namun jangan sampai kita berbuat anarkis. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat, wawasan Nusantara, yakni kita mampu ya melihat ya cara pandang terhadap lingkungan, terhadap jati diri bangsa kita, yakni berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian
Prinsip yang kelima, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi ini misalnya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, itu tadi ya beberapa prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, demikian ya materi kita pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam sehat, salam Pancasila.